sekarang paling tidak kemudian saya menemukan formula yang sederhana sebetulnya, yang hanya 3 hal itu tadi. Yang pertama itu adalah heart, memenangkan hatinya. Jadi kita mendengar dulu, memahami, karena memahami itu bukan berarti mendukung. Understanding doesn't mean supporting. Kita memahami prosesnya. Kalau pertanyaannya why, kenapa mereka melakukan itu, pasti jawabannya ideologi. Tapi kalau pertanyaannya itu how, gimana sih prosesnya, itu pasti karena masalah kegalauan gitu, kegalauan diri, pencarian identitas, ingin significance, baru masuk itu kemudian ideologinya bekerja. Bukan karena ideologi, tapi karena permasalahan-permasalahan psikologis ini orang gitu. Nah, poin yang kedua itu namanya hand. Hand itu diberi mereka itu, hand itu tangan, skill. Jadi kayak misalnya beberapa orang-orang yang sudah bekerja ini kan energinya berlebih ya, kita alihkan gitu. Kemudian yang terakhir itu head-nya. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan kita, head itu ya ideologinya. Makanya orang-orang yang pernah bersinggungan sama saya ini sampai hari ini pun itu masih bekerja bareng sama saya menjadi agen perdamaian. Karena mereka menjadi credible voice, orang-orang yang memang mereka itu pernah mengalaminya, terus kemudian mereka ini pada titik tertentu ingin pensiun dan memulai hidup baru. Nah, program yang saya lakukan dengan orang-orang yang di level high ini hari ini per hari ini itu adalah kita itu ada program di tingkat RT dan RW. Jadi kalau misalnya ada narapidana teroris yang akan dibebaskan di wilayah tertentu, itu kita sudah koordinasi dulu jauh-jauh hari, nggak hanya seminggu 2 minggu, tapi mungkin 6 bulan, minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Kita siapkan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya nggak disiapkan, pasti mereka ini akan kembali ke kelompok lama gitu. Jadi kalau bahasa kerennya itu namanya kita menciptakan intergroup positive relation, relasi yang baik antar orang ini. Jadi meskipun kecil, kerja-kerja komunitas seperti kita itu saya kira penting. Nah, kalau enggak ya akan balik-balik lagi. Jadinya 4L itu posisinya. Lu lagi. Yang kena itu aja gitu. Makanya kalau di dalam penjara itu mungkin Nisa kaget. Di dalam penjara itu yang saya lakukan itu bukan ceramah tentang agama, tapi cara bikin tempe, cooking class, kira-kira kayak gitu. Jadi orang itu suka. Makanya saya bikin kafe, karena orang itu makan dulu, yaudah kita makan dulu deh. Kita nongkrong. Saya kalau ketemu orang itu selalu mencari persamaan, dan nyari persamaan yang paling gampang itu obrolannya makanan. Dulu saya bikin tempe, pelatihan bikin tempe, jadi orang itu memenangkan hatinya dulu gitu. Nggak langsung duduk di kelas, ini diradikalisasi gini ya, itu ya nggak pas.